Seorang perempuan yang dikenal sebagai model dan figur publik dengan karir yang bersinar, keluarga yang terlihat harmonis, dan masa depan yang menjanjikan seketika berakhir tragis. Ketika kebenaran perlahan terungkap, publik dihadapkan pada kenyataan yang gak pernah mereka bayangkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Sebelum namanya menjadi sorotan dunia, ada awal yang sederhana, sebuah kehidupan yang dijalani tanpa sorotan kamera. Kristina Joksimovic lahir pada 15 April tahun 1985 di Swiss. Sejak kecil, dia sudah dikenal sebagai gadis yang penuh percaya diri dengan kecantikan alami yang memikat banyak orang. Sehingga nggak heran paras cantiknya selalu berhasil membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Selain itu, dia juga berbakat dalam dunia modeling. Perjalanan itu membawanya ke panggung-panggung besar hingga namanya dikenal luas sebagai finalis Miss Switzerland. Dia dikenal sebagai salah satu ikon kecantikan di negara itu. Setelah kesuksesannya, Kristina mulai melatih model-model muda yang bercita-cita tinggi, mengajari mereka keterampilan penting seperti teknik runway. Bahkan, dia mendirikan agensi pelatihannya sendiri bernama Catwalk Coach yang berbasis di Basel. Salah satu model terkenal yang pernah dibimbingnya adalah Dominique Rinder, Miss Swiss tahun 2013, yang dibantu Kristina dalam persiapannya untuk kompetisi Miss Universe. Keahlian dan dedikasinya dalam melatih talenta masa depan menjadikannya sosok yang dihormati di dunia modeling. Kristina juga memanfaatkan platform digital berbagai konten edukatif melalui video YouTube, di mana orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang energik, ambisius, dan sangat berkomitmen untuk membantu talenta-talenta muda. Di luar dunia modeling, Kristina gemar membaca, bermain voli, dan menonton film dokumenter. Dia menjalankan berbagai hobi dan profesi, termasuk karir yang sukses sebagai perekrut IT dari tahun 2013 hingga 2017. Di waktu-waktu inilah, dia sempat bekerja untuk perusahaan-perusahaan ternama, termasuk Google. Dengan karir yang mulai meroket, Kristina sering diundang untuk menjadi model berbagai produk mewah dan tampil di majalah-majalah terkenal. Dia meraih kesuksesan luar biasa di usianya yang sangat muda. Apalagi kecantikan dan keanggunannya membuatnya menjadi sorotan di Swiss. Lalu pada suatu acara pertemuan sosial yang mewah, Kristina bertemulah dengan seorang laki-laki yang bernama Mark Riban. Seorang pria mapan, tampan, dan karismatik. Selain itu, Mark berasal dari keluarga yang terpandang dan kesuksesannya dalam bisnis membuatnya menjadi idaman banyak wanita. Saat itu, Mark telah menjadi pengusaha yang sukses membangun bisnisnya sendiri, bahkan menjadi pemilik sebuah perusahaan konsultan. Perkenalan mereka ternyata menjadi awal dari kedekatan yang mendalam. Gak butuh waktu lama bagi Kristina untuk jatuh hati pada Mark. Begitu pula Mark yang terpesona dengan kecantikan dan kepribadian Kristina. Tetapi keluarga Kristina meragukan hubungan mereka, karena mereka merasa bahwa keduanya gak saling melengkapi. Kristina sosok yang ramah, selalu tersenyum, ceria, dan supel. Sementara Mark lebih introvert, sering kritis, dan terkadang tampak arogan. Tetapi bagi Mark dan Kristina justru sebaliknya. Mereka semakin intens dan merasa saling cocok satu sama lain, hingga akhirnya mereka meresmikan hubungan itu dengan pernikahan yang mewah pada tahun 2017. Saat itu, pernikahan mereka seperti cerita dongeng dengan perayaan yang megah dan penuh kebahagiaan. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran buah hati mereka yang menjadi pusat kebahagiaan. Tepatnya pada tahun 2020, mereka menyambut putri pertama mereka, dan putri kedua lahir pada tahun 2021. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kampung halaman Kristina di Bingham dekat Basel, Swiss. Di awal pernikahan mereka, Mark tampak sebagai suami yang ideal. Dia sangat mencintai dan meratukan Kristina. Kehidupan keluarga mereka juga tampak seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka sukses dalam karir, memiliki rumah yang indah, dan anak-anak yang sehat dan berbakat. Di mata publik, kehidupan Kristina dan Mark seolah sempurna. Mereka sering berpergian bersama, menghabiskan waktu liburan di lokasi-lokasi eksotis, dan memamerkan momen-momen kebahagiaan mereka di media sosial. Tetapi di balik senyum dan kemewahan itu, hubungan mereka mulai mengalami keretakan.
Selama tahun-tahun pernikahan mereka, sering terjadi ketegangan antara Christina dan Mark. Masalah-masalah kecil yang dulunya dianggap sepele mulai diperbesar. Mark yang dulu penuh perhatian mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin. Sementara Christina merasa suaminya semakin sulit diajak berkomunikasi. Semuanya semakin memburuk saat Christina memergoki Mark yang mulai kecanduan alkohol, bahkan menggunakan obat-obatan terlarang. Bahkan saat mereka bertengkar, Mark gak segan-segan melakukan kekerasan fisik. Pada tanggal 14 Juli tahun 2023, polisi dipanggil ke rumah mereka karena insiden kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu, mereka sempat pisah rumah dan Christina pulang ke rumahnya, di mana Christina sempat bercerita kepada teman dekatnya tentang Mark yang sering memukulinya, bahkan mengancamnya jika dia berani melapor ke polisi, dia akan melihat apa yang akan terjadi padanya. Perlahan-lahan, kebenaran tentang apa yang terjadi di balik keharmonisan mereka mulai terungkap. Mark sangat berbeda dari citra pasangan sempurna yang telah dia tunjukkan di hadapan publik. Meskipun begitu, Christina terus memposting foto-foto di media sosial tentang perjalanan dan momen keluarga, seolah semuanya baik-baik saja. Di sosial medianya, ada foto-foto saat mereka liburan, di mana mereka tampak bahagia dan sangat romantis. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Dalam perjalanan ke sana, Mark dan Christina sempat bertengkar. Lalu, saat makan malam, Mark bersikap kasar dan mulai menghina pasangan lain di hotel. Saat Christina berusaha mengingatkannya karena hal itu memalukan, Mark langsung berdiri dan mengatakan bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan Christina nggak perlu mengaturnya. Lalu pergi meninggalkan Christina sendirian di hotel. Selain itu, beredar rumor bahwa Mark terlibat dalam bisnis gelap yang membuat Christina merasa semakin sulit untuk mempertahankan pernikahannya. Tekanan karir dan masalah rumah tangga mulai membebani Christina, tetapi dia merahasiakan sebagian besar masalah rumah tangganya. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Bahkan beberapa kali, polisi dipanggil ke rumah mereka karena laporan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi Christina lagi-lagi tetap berusaha mempertahankan keluarganya demi anak-anak. Sayangnya, masalah demi masalah terus menghantui hubungan mereka, hingga akhirnya permasalahan tersebut berubah menjadi tragedi. Malam hari sekitar bulan Februari tahun 2024, terjadi pertengkaran hebat antara Mark dan Christina. Di tengah pertengkaran itulah, Mark yang gak bisa membendung amarahnya, gak hanya melakukan kekerasan fisik, tetapi juga mencekik leher Christina. Jelas saja Christina terkejut suaminya akan melakukan aksi senekat itu. Tetapi meski berusaha melakukan perlawanan, Christina kalah tenaga. Mark terlalu kuat untuk dia lawan, hingga akhirnya Christina pun tewas kehabisan napas. Setelah itu, Mark yang menyadari bahwa dia telah menghilangkan nyawa Christina, tanpa ragu-ragu melakukan tindakan yang lebih mengerikan. Dengan brutal, Mark memotong tubuh Christina menggunakan gergaji, gunting taman, dan pisau. Bahkan memblender potongan-potongan tubuh istrinya dan mencoba melarutkan sisa-sisa tubuh itu dalam larutan bahan kimia. Lalu, setelah merasa yakin bahwa dia telah berhasil menghancurkan tubuh istrinya, Mark mengumpulkan potongan-potongan tubuh itu dan membuangnya ke dalam kotak sampah, dengan harapan bahwa jejak kejahatannya gak akan pernah terungkap. Tetapi beberapa hari setelahnya, ayah Christina yang gak bisa menghubunginya mulai khawatir. Christina selalu dekat dengan keluarganya, dan mereka selalu berkomunikasi. Jadi, sangat aneh bagi keluarganya saat Christina tiba-tiba tanpa kabar. Di waktu-waktu inilah, ayah Christina menerima telepon dari prasekolah tempat cucu-cucunya bersekolah, yang memberitahunya bahwa Christina gak menjemput mereka. Tanpa pikir panjang, ayahnya segera menghubungi Mark untuk menanyakan keberadaan Christina. Saat itu, Mark mengatakan bahwa dia sudah kehilangan kontak dengan Christina dari beberapa waktu lalu. Mark juga bilang bahwa Christina memang suka pergi tanpa sepatah kata pun. Seolah Christina suka menghilang lalu kembali pulang. Tetapi ayah Christina nggak percaya begitu saja. Saat mengantar cucunya, ayah Christina sempat bermain bersama cucunya. Lalu, setelah cucu-cucunya tertidur, dia berkeliling rumah, tetapi nggak ada keanehan apapun. Sekilas, ayah Christina sedikit mempercayai kata-kata Mark dan berharap Christina akan segera pulang. Tetapi sampai beberapa hari setelahnya, nggak ada kabar apapun dari Christina. Saat itu, orang tua Christina sudah semakin khawatir dan nggak bisa lagi menunggu dengan tenang. Apalagi Mark bersikap acuh tak acuh, seolah nggak peduli dengan Christina. Mark tampak tenang meskipun dia nggak bisa menghubungi Christina selama beberapa hari. Keluarga Christina mulai merasa ada sesuatu yang mungkin telah terjadi dengan Christina.
Pada tanggal 13 Februari tahun 2024, ayah Christina kembali mengunjungi rumah Christina dan Mark. Dia menghabiskan beberapa jam di sana, makan siang bersama cucunya, dan bersama Mark yang terus mengklaim bahwa dia nggak tahu di mana istrinya berada. Tetapi sebelum dia pulang, ayah Christina memutuskan untuk memeriksa gudang di dekat rumah. Dan di sanalah dia menemukan sekantong sampah di sudut ruangan. Dengan perasaan penuh keheranan dan gak karuan, ayah Christina memutuskan untuk memeriksa isinya. Sekilas dia melihat rambut pirang, dan ketika ayah Christina melihat ke dalam kantung itu, dia terkejut dan ketakutan melihat kepala putrinya berada di dalam kantong itu. Dia langsung berlari, berteriak, dan bergegas keluar dari gudang ke tengah jalan, di mana dia menghentikan mobil pertama yang lewat dan segera menelpon polisi. Sementara itu, Mark yang gak menyangka situasi itu akan terjadi, tetap berusaha tenang. Tetapi setelah polisi tiba di lokasi, situasi semakin tegang, dan Mark langsung diamankan ke kantor kepolisian. Saat diinterogasi, Mark mengatakan bahwa dia menemukan Christina terjatuh di dekat tangga dan sudah gak bernyawa. Tetapi karena dia takut dipersalahkan, dia melakukan aksi sadis itu kepada tubuh istrinya sendiri. Tetapi tim investigasi menemukan fakta sebaliknya. Hasil forensik menunjukkan bahwa kematian Christina disebabkan oleh pencekikan, dan itu sangat bertolak belakang dengan pengakuan Mark. Selain itu, Mark juga didiagnosis memiliki tanda-tanda gangguan mental serta kecenderungan sadistik sosiopatik, yang merupakan gangguan yang merujuk pada kecenderungan merasa puas dengan menyakiti orang lain atau sadisme dan kurangnya empati, nggak memiliki rasa bersalah, serta perilaku antisosial atau sosiopati. Sebagaimana sikap Mark yang sama sekali nggak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, semakin menguatkan dugaan bahwa kejahatannya direncanakan dengan sangat matang dan penuh perhitungan. Tetapi setelah penyelidik mengungkapkan temuan mereka, Mark mengubah pengakuannya. Dia mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan penghilangan nyawa terhadap Christina untuk pembelaan diri karena Christina yang lebih dulu menyerangnya dengan pisau. Mark juga mengklaim bahwa pemotongan tubuh istrinya dilakukan karena panik setelah kematian Christina. Tetapi pemeriksaan medis menunjukkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Christina, termasuk luka-luka yang diderita sebelum kematiannya. Ada beberapa luka di pipinya, di bawah alis dan hidungnya, serta beberapa memar di paha kanannya. Kepalanya rusak parah, dan sebagian rambutnya tercabut sebelum tubuhnya dipotong-potong. Sendi pinggulnya terlepas, dan tulang-tulangnya dikeluarkan dari kerangka. Bahkan rahim Christina dikeluarkan dengan presisi yang hampir seperti operasi. Para penyelidik juga membuka ulang laporan kekerasan rumah tangga yang terjadi beberapa bulan sebelum tragedi itu terjadi. Selama insiden itulah, Mark mulai mencekik istrinya. Dalam laporan itu, tertulis bahwa Christina juga bersaksi bahwa setelah mencekiknya, Mark membenturkan kepalanya ke dinding. Mantan kekasih Mark juga menerangkan bahwa Mark sering melakukan kekerasan terhadapnya. Bahkan Mark pernah melindas kakinya dengan mobil, lalu mengancam akan melemparkannya keluar dari kendaraan yang sedang melaju. Teman-teman dekat Christina juga memberikan kesaksian tentang Christina yang menceritakan bahwa keretakan rumah tangganya sudah terjadi sejak kelahiran anak pertama mereka. Hanya saja, saat itu teman-temannya gak menyadari betapa seriusnya situasi itu. Mereka pikir itu hanya hal biasa, seperti masalah-masalah yang biasa terjadi dalam sebuah pernikahan. Mereka gak pernah menyangka bahwa Mark adalah bom waktu yang siap meledak. Dan mereka menyesal karena gak menyadari bahwa pengakuan Christina adalah seruan minta tolong. Setelah Mark ditahan atas kejahatannya, kedua putrinya yang masih kecil berada di bawah pengasuhan keluarga Christina. Mereka kehilangan kedua orang tua, harus pindah, dan gak mengerti apa yang telah terjadi dengan ibu mereka. Anak-anak Christina juga berada di bawah pengawasan psikolog anak. Dan pada hari pemakaman Christina, para psikolog menjelaskan bahwa ibu mereka sedang tidur dan gak akan pernah kembali. Meskipun begitu, seiring bertambahnya usia, mereka akan mengetahui kebenaran tentang kematian ibu mereka, yang jelas-jelas akan menjadi kenyataan yang sulit untuk mereka terima. Sementara itu, pengacara pembela Mark menginformasikan bahwa mereka akan berusaha agar Mark dinyatakan gak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Lalu, pada September 2024, Mark mengajukan permintaan untuk pembebasan selagi menunggu persidangan, tetapi permintaannya ditolak. Hingga hari ini, kasus kematian Christina belum benar-benar berakhir. Proses masih berjalan dan keadilan masih menunggu waktunya. Tetapi satu hal yang pasti, di balik gemerlap dunia modeling dan citra keluarga yang sempurna, ada tragedi yang gak pernah tersorot oleh kamera.
Kisah Christina mengingatkan kita bahwa bahaya nggak selalu datang dari luar, dan kekerasan bisa tersembunyi di tempat yang paling kita percaya. Yang tersisa hanyalah kenangan dan harapan agar kebenaran sepenuhnya terungkap, demi Christina dan mereka yang ditinggalkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.